Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Agustia dengan NIM 2106545 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya tentang osilator dengan mata kuliah Teknik Radio, dosen pengampu Bapak Rian Fikri SPD MT. Untuk materinya, yang pertama yaitu ada osilator umpan balik positif, yang kedua osilator pergeseran fase, yang ketiga osilator LCD Tala, dan yang keempat osilator kristal. Untuk materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang osilator. Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Gelombang sinyal yang dihasilkan ada yang berbentuk gelombang sinus atau sinusoid wave, gelombang kotak atau square wave, dan gelombang gigi gergaji atau sawtooth wave. Pada dasarnya, sinyal arus searah atau DC dari pencatu daya atau power supply dikonversikan oleh rangkaian osilator menjadi sinyal arus bolak-balik atau AC, sehingga menghasilkan sinyal listrik yang periodik dengan amplitudo konstan. Fungsi dari osilator sendiri yaitu sebagai pembangkit gelombang, di mana keluaran yang dihasilkan tersebut dapat dibangkitkan dengan sebuah rangkaian. Fungsi lain dari osilator yaitu ketika sebuah gelombang pembawa itu harus digeser frekuensinya ke frekuensi yang lain. Terdapat 3 istilah yang berkaitan erat dengan rangkaian osilator. Yang pertama ada periodik. Periodik merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran atau waktu yang dibutuhkan untuk satu kali siklus gelombang bolak-balik. Dilambangkan dengan T dengan satuan detik atau second. Yang kedua yaitu ada amplitudo. Amplitudo berarti simpangan terjauh yang diukur dari titik keseimbangan dalam suatu getaran. Dan yang ketiga ada frekuensi, yang berarti sejumlah getaran yang dihasilkan selama 1 detik. Satuannya hertz. Nah, untuk selanjutnya itu ada penggolongan osilator. Penggolongan osilator biasanya didasarkan kepada karakteristik frekuensi keluaran yang dihasilkan. Penggolongan osilator berdasarkan frekuensi keluaran terdapat osilator frekuensi rendah atau low frekuensi osilator, yaitu osilator yang dapat membangkitkan frekuensi rendah di bawah 20 Hz. Yang kedua ada osilator audio, yaitu osilator yang dapat membangkitkan frekuensi audio di antara 16 Hz sampai 20 kHz. Selanjutnya ada osilator frekuensi radio atau radio osilator. Osilator yang membangkitkan frekuensi radio antara 100 kHz hingga 100 GHz. Rangkaian osilator banyak digunakan dalam perangkat-perangkat elektronika seperti pemancar radio, pemancar TV, jam, beeper, konsol video games. Berikut blok diagram dan dasar osilator. Terdapat osilator pada dasarnya menggunakan sinyal kecil yang bersumber dari penguat. Ketika amplifier atau penguat diberikan arus listrik, sinyal kecil akan dapat terjadi. Kemudian sinyal kecil tersebut diumpan balik ke penguat sehingga terjadi penguatan sinyal. Apabila output penguat sefasa dengan sinyal yang diumpan balik atau masukkan tersebut, maka dapat terjadi osilasi. Untuk materi selanjutnya yaitu osilator umpan balik positif, yang berarti osilator elektronik yang menggunakan umpan balik positif untuk mempertahankan dan memperkuat sinyal osilasi dalam osilator umpan balik positif. Sebagian keluaran osilator dikirim kembali ke masukan dengan fase dan amplitudo yang tepat, sehingga menghasilkan penguatan dan pemeliharaan osilasi. Prinsip dasar dari osilator umpan balik positif adalah osilasi yang dihasilkan oleh rangkaian aktif diperkuat dan dipertahankan oleh umpan balik positif. Ketika tegangan keluaran osilator mencapai ambang tertentu, sinyal dikirim kembali ke masukan dengan perubahan fase yang memperkuat sinyal dan memastikan kelanjutan osilasi. Salah satu contoh umum dari osilator umpan balik positif adalah osilator Colpitts. Berikut contoh rangkaian osilator Colpitts. Penjelasan dari rangkaian osilator Colpitts yaitu suatu osilator yang cukup efektif digunakan sebagai pembangkit gelombang sinus sehingga dapat dimanfaatkan sebagai gelombang pembawa atau carrier.
Pada osilator Colpitts menggunakan dua buah kapasitor dan sebuah induktor yang disebut dengan rangkaian tank atau tank sirkuit. Prinsip kerja dari osilator umpan balik positif yang pertama menggunakan umpan balik positif untuk memperkuat dan mempertahankan sinyal osilasi. Yang kedua, ketika keluaran osilator mencapai ambang tertentu, sinyal ini dikirim kembali ke masukan dengan fase yang sesuai, memperkuat sinyal dan memastikan kelanjutan dari osilasinya. Keuntungan dari osilator umpan balik positif ada 3. Yang pertama, osilator umpan balik positif dapat menghasilkan sinyal osilasi yang stabil dan terkontrol. Yang kedua, mampu mempertahankan amplitudo dan frekuensi osilasi yang diinginkan. Yang ketiga, digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembangkit sinyal RF, generator gelombang sinus, dan pemancar radio. Contoh osilator umpan balik positif, yang pertama ada osilator Colpitts, menggunakan kapasitor dan induktor untuk membentuk osilasi dengan umpan balik positif melalui pembagi tegangan. Yang kedua ada osilator Hartley, menggunakan induktor dan transformator untuk menghasilkan osilasi dengan umpan balik positif. Karakteristik dari osilator umpan balik positif: stabilitas frekuensi. Osilator umpan balik positif dirancang untuk menjaga frekuensi osilasi tetap seiring dengan perubahan kondisi lingkungan. Yang kedua, pemeliharaan amplitudo. Umpan balik positif memastikan bahwa amplitudo sinyal osilasi tetap konstan. Selanjutnya ada aplikasi osilator umpan balik positif. Yang pertama digunakan pada pemancar radio. Osilator umpan balik positif digunakan dalam pemancar radio untuk menghasilkan sinyal frekuensi yang diinginkan. Yang kedua, digunakan pada generator gelombang sinus. Osilator umpan balik positif dapat digunakan untuk menghasilkan gelombang sinus yang akurat dalam berbagai aplikasi. Lanjut ada osilator pergeseran fase. Definisi dari osilator pergeseran fase itu jenis osilator yang menggunakan jaringan pergeseran fase atau phase shift network untuk membangkitkan sinyal osilasi. Jaringan pergeseran fase terdiri dari kombinasi komponen seperti resistor dan kapasitor atau resistor dan induktor yang menghasilkan pergeseran fase yang diperlukan. Prinsip kerja osilator pergeseran fase yaitu osilator pergeseran fase menggunakan prinsip umpan balik positif untuk mempertahankan osilasinya. Selanjutnya, jaringan pergeseran fase menyediakan pergeseran fase sebesar 180 derajat atau lebih, sehingga sinyal keluaran diumpan kembali ke masukan dengan fase yang sesuai untuk mempertahankan dan memperkuat osilasi. Lanjut ada jaringan pergeseran fase dalam osilator. Ada 2. Yang pertama, jaringan pergeseran fase terdiri dari beberapa tahap pergeseran fase yang terhubung secara seri. Yang kedua, setiap tahap pergeseran fase memberikan pergeseran fase sebesar 60 derajat atau 45 derajat, tergantung pada desain osilatornya. Lanjut ada karakteristik osilator pergeseran fase. Yang pertama, frekuensi osilasi dapat diatur dengan memodifikasi nilai komponen dalam jaringan pergeseran fase. Yang kedua, osilator pergeseran fase dapat menghasilkan sinyal osilasi sinusoidal dengan amplitudo yang relatif stabil. Lanjut keuntungan osilator pergeseran fase. Osilator pergeseran fase dapat menghasilkan osilasi dalam rentang frekuensi yang luas dan relatif mudah untuk merancang dan mengimplementasikan osilator pergeseran fase. Aplikasi osilator pergeseran fase digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemancar radio, sistem komunikasi, sistem pemrosesan sinyal, dan perangkat audio. Materi selanjutnya yaitu osilator LC di tala. Definisinya, osilator LC di tala adalah jenis osilator yang menggunakan rangkaian induktor dan kapasitor yang ditala untuk menghasilkan sinyal osilasi dengan frekuensi yang diinginkan. Dalam osilator LC di tala, komponen-komponen ditala pada nilai-nilai yang tepat untuk mencapai frekuensi osilasi yang diinginkan. Prinsip kerja dari osilator LC di tala sendiri menggunakan kombinasi induktor dan kapasitor yang saling berinteraksi untuk menciptakan osilasi. Energi disimpan dalam medan magnetik pada induktor dan medan listrik pada kapasitor, dan ditransfer ke antara keduanya secara bergantian untuk mempertahankan osilasi. Lanjut ada karakteristik osilator LC di tala. Yang pertama, frekuensi osilasi ditentukan oleh nilai-nilai komponen, induktor dan kapasitor yang ditala dalam rangkaian. Dan osilator LC di tala cenderung memiliki frekuensi yang stabil dan rendah noise.
Ada karakteristik osilator LC ditala. Frekuensi osilasi ditentukan oleh nilai-nilai komponen induktor dan kapasitor yang ditala dalam rangkaian. Osilator LC ditala cenderung memiliki frekuensi yang stabil dan rendah noise. Keuntungannya, osilator LC ditala dapat menghasilkan sinyal osilasi yang dengan kualitas yang baik dan frekuensi yang stabil. Dapat menggunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemancar radio, pemrosesan sinyal, dan elektronika analog. Aplikasi yang dapat diterapkan menggunakan osilator LC ditala. Yang pertama ada pemancar radio AM atau FM. Digunakan untuk menghasilkan frekuensi osilasi dalam pemancar radio AM atau FM. Pemrosesan sinyal. Digunakan dalam proses sinyal seperti modulasi dan demodulasi sinyal. Yang terakhir ada osilator kristal. Definisinya, jenis osilator yang menggunakan osilator kristal sebagai elemen penting dalam menghasilkan sinyal osilasi yang stabil dan akurat. Osilator menggunakan fenomena piezoelektrik dalam kristal untuk mempertahankan frekuensi osilasi yang tepat. Prinsip kerja dari osilator kristal bekerja berdasarkan prinsip piezoelektrik, di mana osilasi mekanik pada kristal menghasilkan tegangan listrik dan sebaliknya. Osilator ini menghasilkan kristal piezoelektrik yang ditempatkan dalam rangkaian osilasi untuk menghasilkan sinyal frekuensi tetap. Kristal piezoelektrik dalam osilator kristal. Kristal piezoelektrik yang umum digunakan adalah kuarsa atau quartz. Ketika diberikan tegangan listrik, kristal kuarsa akan mengalami deformasi mekanik dan menghasilkan osilasi yang dapat digunakan sebagai sumber sinyal osilasi. Karakteristiknya sendiri, frekuensi osilasi dalam osilator kristal sangat stabil dan akurat. Osilator ini memiliki kestabilan frekuensi yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Dapat menghasilkan sinyal osilasi dengan jitter yang sangat rendah atau noise frekuensi rendah. Keuntungan dari osilator kristal ya ada dua. Yang pertama, stabilitas frekuensi yang tinggi. Osilator kristal memberikan frekuensi yang sangat stabil dan akurat. Yang kedua, tahan terhadap perubahan suhu. Memiliki toleransi suhu yang baik sehingga frekuensi osilasi tetap konstan meskipun ada perubahan suhu. Yang terakhir ada aplikasi osilator kristal. Ada dua, yang pertama yaitu pada jam elektronik. Osilator kristal digunakan sebagai sumber waktu yang akurat dalam jam elektronik, termasuk jam tangan, jam dinding, dan perangkat digital lainnya. Yang kedua ada komputer dan elektronika digital. Osilator kristal digunakan sebagai sumber referensi waktu dalam komputer, mikrokontroler, dan perangkat elektronik digital lainnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang osilator. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.